kasih. Jun yang bawakan doa Oh ya, baik. bagaimana? Ya, jadi MC-nya Unsa Andi ya. Ya, siap gitu. Oh. Berarti Olga tuh kayak kemarin bulan saya. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya, CC ya, Jun. Ya, baik. Ya, kasih. Ah, saya share itu isi dari
pembicaraan saya di tim cendekiawan mungkin bisa diletakkan di layar. Terima kasih. Nanti mohon bantuannya Wense Jun ya yang share screen-nya ya Wense. Saya jadikan kos. Oh iya, tolong sebentar siapa yang jadi host ya? Saya John. Oh saya Johan tolong Wense Jun dijadikan co-host. Saya. Sudah. Ya. Ya, sudah Wense. Oke. Itu Tongkien, selamat malam, Jausung Juliani. Ah, oh, putih. Ayo, ayo, ayo. Kan sebelah kono. Kurang lebu kan. Yo, kamu sopo? Zandi. Ya, Yo, kamu sopo? nggak apa. Nggak apa, Cen. Kan malam sisa John, Dr. Yang Kaspi, Jason Juliani, Mrs. Junarto. Yo, jam. Ya, baiklah. Selamat malam. Siese, Wense, Changlo, Jiaoseng, serta Tojin Toyu sekalian. Jumpa lagi kita dalam acara Hujau Training. Parakin kembali mengadakan webinar pada malam hari ini dengan tema Chongsu atau Satya dan Tepasalira yang akan dinarasumeri oleh Changlo Dr. Liang Kaspe. Namun sebelum itu
marilah kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Wonce Junarto. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih. Baik, selamat malam semua. Sekse, Mense, Changlo, Joseng dan Tojin semua. Mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Wang Tian Sang Ti, Yin Yen Nang Wo, Yi He Zhong Wang, Zhen Zhen Bao Fa, Jin Jie Den An, Sanjay. Puji syukur kehadirat Wang Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Taja Zheng Zheng Gong Zheng. Kenapa para seming serta leluhur dipermuliakanlah cincai. Senantiasa boleh keberkahan untuk selalu membina diri, menegakkan kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur Dia telah berkenan kepada kita semua untuk dapat berimpul dalam Zoom webinar malam hari ini dengan tema Rukjo Training Development Series dari Parakin Tapa Srikira oleh Changlo Dr. Hewan Liang Kaspe yang diselenggarakan oleh Parakin Perkumpulan Rohaniawan Agama Konghucu. Kiranya dalam bimbingan Seseng Kongjo, segenap para seming boleh memberikan manfaat bagi kita semua dan melancarkan acara ini sampai selesai. Kami pun berdoa kepada Wang Tian, kiranya memberkati kita semua, bangsa Indonesia, dalam keadaan damai, aman, dan sentosa. Dengan setulus hati kami berdoa, dengan sepenuh kebajikan dalam hati, dipermuliakan. Kami yakin hanya kebajikan Wang Tian berkenan. Zhongzhe, Zhen Sanjay. Maha besar Tian Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sang Ti, Wei Tian Yuta. Wang Yi Sang Ti, Wei Tian Yuta. Sanjay. Wei Tong Tian. Tian Yu juga. Terima kasih Wonce Jun yang telah menyampaikan doa buka pada malam hari ini. Langsung saja narasumber kita malam hari ini yaitu Dr. Hewan Liang Kaspe yang akan membawakan tema seminar yaitu Chongsu. Untuk itu kami panggilkan, kami persilahkan Changlo Dr. Liang Kaspe untuk memulainya. Terima kasih. Witu Tong Tien, selamat malam. Kali ini saya akan mencoba membawakan tentang tepa sarira, yang berarti dalam bahasa Indonesianya tahu menimbang atau tenggang rasa. Di dalam kitab suci, yaitu di Sabda Suci, itu disebutkan bila diri sendiri belum dapat bersikap tepat sarira, tapi berharap dapat memperbaiki orang lain adalah hal yang belum pernah terjadi. Itu pada ajaran besar bab 9 ayat 4. Kemudian ada lagi di Sabda Suci bab 15 ayat 24. Jigong bertanya, adakah suatu kata yang dapat menjadi pedoman sepanjang hidup? Nabi bersabda, itulah tepa sarira. Apa yang diri sendiri tidak menginginkan, janganlah diberikan pada orang lain. Saya sendiri sebelum mengenal pendidikan agama Konghucu secara formal di sekolah, saya mengenal ajaran ini diberitahukan dan sering didengungkan oleh papa saya.
Kamu jangan menyakiti, jangan memarahi, jangan jahili orang bila kamu sendiri tidak mau diganggu orang. Nanti hidupmu akan terganggu terus. Itu papa saya waktu saya kecil selalu mendengungkan itu. Kemudian setelah saya mendapatkan pendidikan agama Konghucu, saya mengenal beberapa ayat, apalagi sekarang saya kuliah di Stikin dan baca kitab, saya paham bahwa tepas harira itu sangat-sangat penting dijalankan, dilaksanakan bukan hanya antar umat Konghucu saja, tetapi pada semua manusia, semua teman kita, semua, bukan hanya manusia, tetapi juga pada hewan-hewan. Karena saya dokter hewan, saya tidak pernah, saya berusaha tidak akan dan tidak pernah menyakiti hewan-hewan. Dan pada manusia pun saya akan tetap berusaha menjaga perbuatan saya agar tidak menyinggung, tidak menyakiti, atau memukul orang tersebut, memarahi orang tersebut. Sehingga akan banyak teman dan mawas diri bagaimana tepas harira itu. Kita tenggang rasa. Ini sangat penting, bukan hanya antar umat, tetapi pluralisme, globalisme. Jadi umat antar agama pun kita tidak boleh menyinggung dan tidak semestinya memberitahukan bahwa agama kita adalah yang terbaik di dunia. Tidak ada. Semua agama adalah sama. Kita harus tenggang rasa mengenai keimanan kita. Jadi sebagai umat Konghucu, tepas harira itu sangat-sangat penting. Kita nggak boleh bilang, oh ya Konghucu yang unggul karena lengkap ajarannya. Tidak bisa. Agama lain pun banyak yang lengkap, yang mirip dengan ayat-ayat suci kita. Karena selama ini teman-teman saya banyak yang beragama lain, tidak hanya Konghucu. Terutama yang beragama Islam. Teman-teman Konghucu, ini bukan saya rasialis ya, tetapi yang berdarah Tionghoa itu selalu merasa unggul dan merendahkan yang agama Islam. Itu salah menurut saya. Karena ayat-ayat di dalam kitab sucinya Islam itu banyak sekali yang mirip dengan ayat-ayat kita di Konghucu. Jadi kita harus tenggang rasa pada siapapun, pada umat apapun. Dengan demikian itu tidak ada kesenjangan antar agama. Dan kita harus hidup rukun dengan mereka-mereka. Dan juga ya karena saya bekerjanya di Kebun Binatang Surabaya, kuliahnya di Universitas Negeri. Jadi saya banyak sekali teman-teman saya 90% adalah Islam. Memang ada beberapa sebagian kecil orang-orang Islam itu yang radikal, yang keras. Tetapi yang Konghucu pun ada yang fanatik, yang keras, ada. Semua itu menurut saya bukan tergantung dari agamanya, tapi dari manusia-manusianya yang menjabarkan bagaimana agama tersebut. Sebetulnya setelah saya sering mendengarkan sih kuliah umum Islam dan sebagainya. Bukan terus saya berubah keimanan, enggak. Tapi saya ingin tahu apa. Ternyata banyak sekali persamaan-persamaan. Contoh, di Konghucu tapi didengungkan faktor utama adalah laku bakti, terutama anak untuk pada orang tuanya. Di Islam pun ada laku bakti, anak soleh itu harus berbakti menurut pada orang tuanya. Dengan kata-kata yang lain, tetapi itu persamaan.
Kemudian tenggang rasa atau pasarira ini juga ada di Muslim. Betapa indahnya kalau di dunia ini semua umat itu bersatu, rukun dan damai, tidak ada perpecahan. Dan tapasarira itu bertenggang rasa. Jadi kalau kita nggak mau disakiti, ya jangan nyinggung orang lain. Itu yang sangat-sangat berbekas pada saya, dan itu dari saya kecil belum bisa baca tulis, masih belum sekolah, itu papa saya sudah menekankan, kalau kamu nggak mau dipukul, kamu nggak mau dijahili, jangan jahili temenmu. Loh, ternyata ini setelah saya pelajari di pendidikan sangat-sangat ditekankan pada beberapa ayat di agama Konghucu. Betapa indahnya kalau semua umat, semua manusia itu melakukan tapasarira, apalagi satya. Saya juga menyinggung mengenai satya. Luas sekali mengenai satya. Karena ya yang saya lihat sekarang itu banyak anak-anak muda yang kalau udah bekerja ganti-ganti pekerjaan. Belum 1 tahun udah pindah kantor, pindah pekerjaan. Belum 6 bulan pindah kerjaan. Jadi menurut saya tidak setia, tidak satya. Dan karirnya akan tetap pada level tersebut karena terus tidak akan meningkat, karena terus tidak ada peningkatan karir, tidak ada peningkatan pengalaman, pindah A, pindah B, pindah C. Kalau satya di suatu perusahaan, maka karir dan pengalaman akan menjadi banyak. Itu saya alami sendiri. Mohon maaf saya cerita sepintas bahwa saya bekerja itu di Kebun Binatang Surabaya. Dari mulai sarjana, saya dokter hewan, sampai saya usia pensiun, saya tidak pernah pindah pekerjaan. Sehingga pengalaman saya itu pada hewan-hewan, pada satwa liar banyak sekali. Tuh. Kemudian tapasarira, jangan menyakiti, itu bukan hanya pada manusia, antar manusia saja, pada hewan pun kita harus berbuat demikian. Jangan menyakiti atau menyiksa hewan-hewan tersebut. Maka hewan-hewan tersebut akan balas budi dengan sebetulnya lebih baik, lebih berbudi daripada manusia. Dan hewan-hewan tersebut mempunyai ketulusan, kejujuran yang lebih dari manusia. Kalau manusia masih banyak yang bertopeng. Dan tidak menyakiti tetapi menyinggung dengan perkataan, menyinggung dengan sikap, biarpun tidak menyakiti secara fisik. Kalau pada hewan nggak ada. Mereka kalau kita baik, kita tidak menyakiti mereka, mereka tidak akan pernah menyakiti kita. Itu kunci, kata kunci. Kalau manusia masih banyak akal-akalan, masih banyak yang palsu. Tetapi kalau hewan makin buas, makin liar, itu akan makin tulus dan akan makin berbudi. Itu pengalaman saya sih. Jadi tapasarira ini sangat-sangat penting, bukan hanya pada manusia, bukan hanya pada umat Konghucu, tetapi pada semua umat di dunia, kemudian juga pada hewan, pada makhluk lain selain manusia. Demikian juga bukan hanya pada hewan dan manusia, tetapi pada tanaman, pada tumbuh-tumbuhan juga demikian. Bila tanaman tersebut kita rawat dengan baik, kita memberikan kebaikan, tidak mengganggu, merusak mereka, mereka akan tumbuh dan berbuah dengan cepat. Itu banyak bukti-buktinya. Ya, itu sih yang
saya lihat sendiri. Mungkin dari para peserta di sini mungkin ingin bertanya karena saya masih nol dalam agama Konghucu. Saya masih dangkal sekali dan saya masih belum tahu apa-apa di sini. Di para rohaniawan banyak sekali yang lebih pandai dari saya, yang lebih mendalami agama Konghucu. Jadi saya ingin sekali belajar dan belajar. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Dokter Yang Kaspe atas penjabarannya, yaitu tema Tepa Salira yang begitu lengkap. Mungkin ada yang akan menambahkan atau bertanya, untuk itu kami persilahkan. Bagi yang ingin menambahkan, silahkan. Dokter Yang Kaspe, Ya, silakan. ketemu kembali nih. Dok, selamat malam. Selamat malam. Ya, Dok mau nanya dong korelasi karena menurut saya sangat menarik ya. Waktu terakhir Munas kita ketemu cuma saya belum sempat untuk nanya ini nih, nanya lebih mendetail. Jadi kalau misalnya yang kayak dokter ke melakukan tepa selira ini ke hewan, ke tumbuhan, berarti sebenarnya secara simpelnya tuh benar nggak sih bisa berkomunikasi dengan mereka gitu loh? Sangat-sangat benar. Betul ya? Betul. Oke. Jadi, Dan begini, mengapa sih sebagian manusia itu selalu mendengarkan pada anak-anaknya terutama, jangan dekat-dekat, hewan itu gigit, hewan itu jahat. betul. Nah, karena orang tuanya sendiri ngusir hewannya dengan memukul, dengan memarahi, dengan melotot. Ya hewannya jaga diri. Daripada dipukul, ya aku lebih baik menggigit. Tuh. Oke. Baik dok, karena pengalaman kan terakhir tuh saya ada ambil untuk Nkom ya. Jadi ketika saya ambil Nkom ini ternyata ke tumbuhan juga kepake gitu loh. Ya, benar. Itu berarti memang ini ya. Jadi kadang habis pakai tuh saya mikir, saya waras kagak ya? Loh, itu jadi Nkom itu saya sangat menghargai. Bukan waras atau tidak, sangat waras dan saya sangat menghargai. Tanaman pun kalau merawatnya asal-asalan, mereka dalam tanda petik sih bersedih dan tumbuhnya juga asal-asalan. Betul sih dok. Jadi kan cuman kadang kan kalau kayak komunikasi gitu kan kita pas lewat gitu kan bisa nangkep kan dia maunya apa gitu. Maka kadang saya juga mikir ini bener gak ya? Jadi Bener. itu ya. Sama ini mungkin saya mau berbagi dok. Mungkin juga untuk teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini. Saya nggak tahu ya apakah ini bisa bermanfaat atau enggak. Saya sudah di atas 15 tahun udah nggak pernah lagi ngebunuh nyamuk sih. Ya syukur-syukur sampai sekarang tuh jarang banget kasusnya saya digigit nyamuk. Itu aja. Betul. Jadi tipsnya ya memang ya kita jangan starting hal-hal yang buruk ya. Jadi kalau kita ke hewan atau ke tumbuhan aja bisa oke, itu ke manusia apalagi gitu ya. Nah, karena kalau kayak tumbuhan, coba nanti kalau Bapak Ibu yang memang selama ini punya tumbuhan, sebisa mungkin kalau pas lagi ini berbagi aja ketika mau metik buah atau mau metik bunga, izin dulu. Itu saya lakukan. Dan biasanya setelah saya petik, saya close lagi energinya, itu berbuahnya malah makin banyak. Nanti coba dipraktekin ya.
Nah, ini aja sih dok, pengen sharing Ya, sekaligus pengen nanya konfirmasi sih, bener nggak sih gitu. Kadang, karena yang saya pelajari untuk hewan, tapi kok tumbuhan nyambung gitu loh, itu aja. betul. Memang tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang pasif, bukan seperti hewan, seperti manusia yang aktif. Hmm, Tetapi kalau kita nyiram saja, nyiram, mm-mm, mau tak kasih air, ya mm-mm, bahasa kita sih, enggak. Kamu tak kasih air, kamu mm-mm, minum ya supaya mm, segar. Ini mm, kamu tak pupuk. mm-mm. Tapi ya tolong buahnya yang Banyak, cepat, yang banyak. betul. Ya ternyata benar, Ikutin, betul. ikutin. Dan Ah, kalau kalau mau apa metik buahnya, mm. tuh dalam hati sih tanya, buahnya yang matang yang mana ya? Yang sudah Ah, bisa diambil. oke, Jangan yang muda-muda diambil semua, nggak akan dia apa berbuah lagi. Mati betul, ya. betul. Itu Oke, itu saya bukan terus kita ya memang dianggap nggak waras kalau kita ngomong secara verbal ya, tetapi iya. dari gerakan, dari kata-kata hati itu mereka ngerti kok. Oke sih, ya, ya. Itu menurut saya sih. Oke, oke. Ya nyambung sih dok, karena kan terakhir saya pengen nanya, cuma kan kita nggak sempat, jadi ini kan kebetulan ketemu, jadi sekalian ngomong sama yang sama-sama ngerti, jadi ya biar Ya, ya. kalau Saya senang sekali kalau Poni bisa komunikasi. eh, so far sih bisa dok, cuman sebatas kayaknya hmm, hewan-hewan berkaki 4 ya. Jadi kalau yang melata kayaknya saya kok masih belum belum connect gitu. Sama burung, udah itu doang sih. Jadi anjing, kucing, burung itu nyambung. Kalau yang reptil belum. Sama tumbuhan nyambung memang. Itu aja. Oke. Sama nyamuk udah itu doang. Udah 15-an tahun. Jadi kalau yang tempat yang banyak nyamuk, saran saya mulai biasain tidak nepok nyamuk gitu ya, atau tidak langsung ngebaygonin gitu ya, ngomong aja suruh pergi gitu. Kalau bisa ya pakai oil-oil yang mereka nggak suka, itu aja sih, karena itu dampak banget sih, karena saya pernah bukan pernah ya, sering banget gitu yang lain digigit udah kayak udah parah banget, saya paling 1-2 itu pun ya iseng gitu aja. Oke, gitu aja dok, thank you banget ya, karena topik ini menurut saya kayaknya gampang ya diucapin ya, Topazalira, tapi kayaknya dalam prakteknya sih berat sih dok. Nggak sesimpel itu sih. Ya, thank you ya dok kesempatannya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih Jauh Song Poni atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Untuk itu kami persilahkan. Mungkin Sese Johan akan menambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, ada dengar suara saya? Ya, dengar. Ada dengar ya? Ini dengan siapa ya? Ada kedengarannya. Kedengaran. Betul, suara Pak Andi. Ada kedengaran suara saya? Ya, terdengar. Silakan. Oh ya, baik. Terima kasih. Silakan. Selamat malam, Pak Tausin semuanya. Luar biasa tadi saya mendengar Ibu dokter ya, kalau nggak salah benar ya, Bu dokter ya. Oh ya. Iya, betul. Halo. Betul, Halo. Pak Sublinggo. Malam Betul. Pak, mohon untuk pembicaraannya diteruskan aja karena suara Anda cukup jelas dan bisa kami dengar. Silakan. Oh ya, bisa ya. Jadi tadi saya dengar itu ya, luar biasa, supranatural Ibu. Saya sangat senang dan bisa bergabung di sini. Bu, yang Ibu bilang tadi, saya pernah mencoba itu pohon itu malah saya gertak dia itu,
Lu kalau nggak mau buah, saya bacok-bacokin sedikit di bawah pohonnya, bener seminggu dia berbunga. Kenapa begitu, Bu? Halo. Pertanyaannya apa ya, Pak? Boleh diperjelas? Oh, tadi gini, kan bilang pohon itu juga bisa mendengarkan kita bicara. Kalau yang pernah saya baca, kata benar ya, karena pohon tumbuh-tumbuhan, fauna, dia mempunyai nyawa Betul. kehidupan. Binatang punya nyawa kehidupan, punya nyawa perasaan, insting atau nalar. Manusia baru punya ruh. Nah, jadi kembali di pohon tadi, saya punya pohon mangga itu, nggak mau buah dia. Kata orang kasih beras, kasih itu, ini juga nggak mau. Jadi ada yang ngasih tahu, pakai parang, coba bacokin bawah, bilang, lu kalau nggak mau berbunga berbuah, nanti gua bacok, gua tebangin. Gua coba gitu berapa kali. Seminggu kemudian benar-benar berbunga dia. Kenapa bisa kejadian demikian, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Boleh saya jelaskan? Itu sebetulnya juga pohonnya protes. Aku tidak mau disakiti dan diancam. Oh, Dan banyak juga mungkin pohon tersebut bukan hanya dengan parang, tapi pemilik tidak mengetahui itu di batangnya ada paku. Karena orang-orang itu kalau mau katakan pasang kawat jemuran, pohonnya dipaku. Itu juga pohonnya tersinggung, ya nggak mau berbuah. mungkin ya, Pak. Ya, Loh, itu saya nggak terpikir. itu bukan apa namanya menurut saya supranatural atau apa. Lah bayangkan saja, yaitu tepas sarira. Jangan, kita kan nggak mau diparang dan kita nggak mau dipaku. Demikian juga makhluk-makhluk hidup yang lain sama. Itu menurut saya. Tapi yang aneh tapi nyata setelah tadi dicoba dibacok berapa kali, 3-4 kali, ya benar dia 3-4 hari kemudian berbunga dia. Iya, Itu. dia membuktikan bahwa itu tidak mau, dia tidak mau disakiti. Oh, iya. Dia tidak mau. Sampai sekarang dia berbunga berbuah terus itu. Mungkin karena terancam kali, Dok, ya maksudnya ya. Iya, kan begini, kalau memang sudah berbuah, sudah sampai sekarang sudah beberapa kali berbuah. Yang tadi bacok itu pakai parang segala, harusnya mengatakan terima kasih. Nah, kita kan nggak mau disakiti. Mereka juga tidak mau disakiti. Ya itu sih menurut saya, dan itu adalah menurut saya pemahaman tentang tepas sarira ya. Kita kan nggak mau disakiti. Ya, sampai bisa diterima, bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Tadi ngomong-ngomong kan, jadi kalau saya lihat tadi bukan umat Konghucu saja, nampak saya kalau untuk mengenai tadi tepat salira, kalau bahasa Mandarin Chongqi tadi atau Chongsu tadi, itu hampir semua orang kalau memeluk agama, dia mempunyai fanatis, oke, tapi dia menjadi fanatisme. Nah inilah perlu ada pembinaan diri namanya pembinaan diri. Namun tidak segampang apa yang diucapkan, kita sebutkan, tapi mau melakoninya itu yang berat. Nah, pandangan saya mohon Ibu kasih pandangan penjelasan bagaimana. Seperti contohnya di Konghucu kita ada 8 kebajikan yang Xiao Ti Chong Sing Li Ubian Che, Xiao berbakti di ya tahulah tingkatnya atau hierarki Chong setia satria di sopan santunnya. Nah, sampai suci hati, saya tahu malunya. Nah, namun ini yang seperti dibilang tadi, memang benar semua agama itu benar ada. Tapi penerapannya sulit. Jadi bagaimana cara untuk penerapannya? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Silakan Dr. Liang untuk ditanggapi. Ya. Apakah pertanyaannya cukup jelas?
sudah cukup jelas. Gini, kita ada 8 kebajikan sebagai umat Konghucu. Itu kita berusaha untuk melakukan 8 kebajikan itu. Sulit memang. Menjalankan 1 dari 8 kebajikan aja sulit. Dan kita harus berusaha. Paling tidak yaitu tenggang rasa atau tahu menimbang, tepasalira. Kita jangan menyinggung orang lain, jangan menyakiti orang lain atau hewan atau makhluk lain bila kita tidak mau disakiti. Itu yang sangat berperanan penting. Kemudian kita berusaha melakukan 8 kebajikan. Kalau kita tidak mau disakiti, tetapi kita nyakiti orang lain. Nah, terus salah satu dari 8 kebajikan itu tahu malu. Kan malu kita nggak mau disakiti kok nyakiti orang lain. Ya, itu menurut saya sih. Jadi Tapasarira itu tenggang rasa. Jadi kalau semua makhluk hidup itu bertenggang rasa, dunia ini tidak ada perang. Semuanya hidup rukun, sejahtera, hidup berdampingan semua. Tuh, betapa indahnya waktu itu Nabi Konghucu sudah mengajarkan sekitar 2500 tahun yang lalu. Dan tidak ada penebangan pohon, tidak ada penyiksaan hewan, sehingga semuanya lestari. Gak sekarang, pohon A punah, hewan B punah. Terus bagaimana? Bencana di mana-mana. Yang jadi korban siapa? Manusianya. Itu menurut saya ya bagaimanapun sulit untuk dijalankan, tapi kita sebagai umat Konghucu harus berusaha. Paling tidak kita jangan menyakiti orang lain bila kita nggak mau disakiti. Itu penjelasan saya, mudah-mudahan berkenan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Liang Kaspe yang telah memberikan jawaban, dan terima kasih pula kepada Coach Muslim Minggo yang telah memberikan telah sharing ya dengan kita tentang tanaman tadi. Berikutnya mungkin kita mintakan Lause Chandra Wijaya Pasadena untuk menambahkan materi tema yang disampaikan oleh Dr. Liang Kaspe. Apabila berkenan, kami mohon bagaimana Lause Chandra? Mungkin yang lain kami persilahkan yang akan menambahkan. Tojin Panji mungkin. Silakan Panji, Tojin Panji. Selamat malam. Ini kalau dari sudut pandang ekoteologi, bagaimana sih wujud nyata dari ajaran Konghucu tentang wujud Tapasarira terhadap alam ini ya? Begitu. Ini wujud nyata. Dan ya, wujud nyata saya sendiri melakukan. Saya sebagai dokter hewan itu sebetulnya bebas bekerja misalnya pada peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan babi, peternakan. Kemudian
bebas juga bekerja di rumah potong hewan sebagai peneliti kesehatan hewan-hewan yang dipotong. Tapi kata hati saya menolak. Dan di praktek biasanya hewan-hewan peliharaan yang sudah terlalu parah penyakitnya itu memang dibolehkan untuk disuntik mati. Saya menolak karena tidak sesuai dengan kata hati saya. Saya sebagai dokter hewan, hati nurani saya menuntut untuk melestarikan hewan-hewan itu. Memang semua makhluk hidup akan mati. Ya, kalau sudah waktunya ya biarkan takdirnya umur berapa. Tapi bukan saya bekerja di rumah potong. Bukan saya bekerja di peternakan. Yang digemukkan beberapa bulan, beberapa tahun harus disembelih untuk konsumsi manusia. Enggak. Kata hati nurani saya tidak bersedia. Maka saya bekerja ya lebih dari 30 tahun di kebun binatang. Karena di kebun binatang itu tidak mengharuskan suntik mati. Bahkan hewan-hewan yang dilindungi itu harus diusahakan kalau sakit itu diobati sampai sembuh atau ya dipanggil Tuhan dengan sendirinya. Saya bekerja di situ dan saya kerasan karena itu sesuai dengan hati nurani saya. Dan saya pun seringkali bersedih kalau mendengar ada di hutan sana gajah kena listrik, harimau ditembak. Untuk apa? Hanya diambil kulitnya, hanya untuk diambil gadingnya. Itu bertentangan dengan yaitu Tepasari. Lalu kita dibunuh untuk diambil gigi kita. Apalagi sekarang ada praktek-praktek yang di Asia kecil itu, Asia Selatan, manusia hidup-hidup dioperasi untuk jadi donor ginjal, donor apa enggak tahu. Itu bertentangan dengan hati nurani saya. Makanya kalau saya nggak mau disakiti orang-orang, ya saya akan berbuat sebaik mungkin tidak menyakiti semua makhluk yang ada di alam semesta. Demikian. Demikian juga tumbuh-tumbuhan. Oke, baik. Itu jawabannya ya. Oke, Itu ya. aja. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Eh, Baiklah, silakan bagi yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Ini Pak Chandra, apakah akan menambahkan? Laut si Chandra? Kayaknya Pak Chandra lagi nggak dekat komputer deh. Oh, oke ya. Karena no respon ya. Iya. Bagaimana kalau kita foto dulu ya? Jadi mumpung Ya, orangnya masih lengkap ya, boleh? baik, silakan. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk Anda membuka. Sudah standby semua nih, saya suka begini. Oke, baik. Sebentar ya, saya akan mulai dulu dengan galeri. Oke. Ibu Juliani, Pak Eko, Pak Johan, Melina Sim, Wiciao, Alinggo, Pak Yudani. Oke, kami tunggu ya untuk buka kameranya segera ya. Jadi tenang saja, yang akan kita ambil adalah dari leher ke atas. Oke, baik. Baik, saya akan ambil dulu ya. Pak Yudani udah ready? Oke, baik, senyum ya. 1, 2. Oke, sebentar.
Oke, sekali lagi ya. Sebentar ya, saya pause dulu. Oke, sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Tahan ya. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan kembali. Iya, baik. Terima kasih Jauh Poni. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau Bisa, ya silakan. ya kalau belum ada saya tambahkan sedikit ya Iya, sambil silakan menunggu Jesa. teman-teman yang lain. Ya, saya merangkum apa yang tadi disampaikan oleh Sang Lau. Eh, Sang Lau dokter hewan yang kasih. Ya. Jadi Ibu dokter hewan yang KSP ini bekerja di kebun binatang Surabaya dari awal sampai pensiun. Jadi pertama beliau lulus sebagai dokter hewan, bekerja di sana dengan pengalaman yang masih serba kurang, langsung terjun ke lapangan. Beliau ada menulis bukunya, dan bukunya judulnya Kenangan yang Terbakar, yaitu sangat bagus. Teman-teman dianjurkan, direkomendasi untuk membacanya. Pengalamannya sangat fresh ya, bercerita tentang bagaimana dokter hewan yang KSP itu mengabdi dan berteman, bersahabat dengan para hewan-hewan, membantu hewan-hewan yang melahirkan ataupun yang sakit dan sebagainya. Ya, mulai dari hewan kecil sampai hewan besar. Ya. Yang paling besar itu gajah ya, gajah, ada harimau, ada jerapah, dan seterusnya. Bahkan kuda Nil juga. Jadi apa yang disampaikan oleh kalau dokter hewan yang KSP itu merupakan intisari daripada ajaran Konghucu. Jadi ada suatu ketika Nabi Konghucu itu dia sering berinteraksi dengan murid-muridnya. Lalu dia mengatakan kepada Zhengzhe, dia memanggilnya Chan ya. Chan, tahukah kamu jalan suci atau tahu yang saya ajarkan itu hanya satu tapi menembus semuanya? Lalu Zhengzhe menjawab, ya guru. Setelah itu Nabi Konghucu pergi. Nah, murid yang lain juga di sebelah Zhengzhe itu mendengar lalu terbingung-bingung. Ya, ini apa tadi yang dijelaskan oleh Nabi Konghucu? Lalu bertanya kepada Zhengzhe. Zhengzhe itu muridnya. Zhengzhe menjawab, ya, ini sesama murid saling sharing. Jadi Zhengzhe menjawab, yang dimaksud oleh guru bahwa tahu yang diajarkan itu hanya satu, tapi menembus semuanya itu adalah Zhongsu. Zhongsu itu Zhong itu setia, dan Su itu tepa salira atau tenggang rasa. Jadi setia itu yang tertulis di kitab suci Lun Yi itu hanya seperti itu, Zhong dan Su, Zhong Su. Nah, ini tafsirnya banyak-banyak ya. Umumnya ditafsirkan sebagai setia, dan Su itu tenggang rasa. Nah, jadi lalu dijabarkan apa itu Zhongsu. Zhongsu itu adalah Jishuo Puyi Wu Shi Yiren ya. Jadi apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan kepada orang lain.
ini kalimat yang sangat populer dan sering dikutip oleh berbagai kalangan. Dan ketika kami berdiskusi juga dengan umat beragama lain, mereka juga ada yang seperti ini, hanya bahasanya berbeda. Ya. Jadi bila kita diri sendiri merasa sakit apabila dicubit atau disakiti, maka kita jangan lakukan itu kepada orang lain. Jadi seperti tadi Dr. Hewan Liang Kaspe mengatakan tidak tega untuk suntik mati hewan-hewannya dan memperlakukan hewan-hewan bahkan sampai tumbuhan juga seperti makhluk yang setara dan bisa diajak bicara dan bisa sharing perasaan. Jadi hewan, baik manusia sampai pun hewan dan tumbuhan, apabila kita beri perhatian dan kasih sayang, mereka juga akan membalas dengan hal yang sama. Nah, ini merupakan sifat manusia yang didefinisikan di dalam ajaran Konghucu, bahwa kita manusia itu dilahirkan memiliki sifat dari Tuhan, yaitu sifat Tuhan itu kemudian dijabarkan ke dalam yang disebut dengan Te-Sing atau Pensing. Ya. Pensing itu merupakan kemampuan dasar dari kita sebagai manusia, ya, watak sejati kita. Manusia itu kemudian dijabarkan oleh Meng Tze bahwa manusia itu adalah memiliki rasa cinta kasih. Yang tidak memiliki rasa cinta kasih, saya tidak mengerti saya harus menyebutnya sebagai apa. Jadi, Ren Zhe Ren Ye. Manusia yang berperi cinta kasih itu adalah manusia. Kemudian, Qin Qin Wei Ta. Nah, berperi cinta kasih itu mencintai semua orang, sesama makhluk, itu ada urutannya menurut Meng Tze. Urutan terbesar adalah kita mencintai orang tua kita terlebih dahulu. Nah, jangan kita katakan kita mencintai semua orang tetapi tidak mencintai orang tua sendiri. Itu dikritik dan sangat dikritik tajam oleh Meng Tze, itu sebagai kebajikan yang terbalik. Dia bisa menyayangi orang lain tetapi kepada orang tuanya sendiri yang telah demikian mengasihi dirinya dan memberi kehidupan kepadanya, malahan tidak dapat memberikan cinta kasihnya. Jadi cinta kasih itu merupakan sifat dari manusia dan itu adalah ciri khas dari kita sebagai orang manusia. Ya, jadi harimau dan kambing ataupun serigala itu apabila bulunya dicukur habis, tinggal kulitnya aja, itu sulit dibedakan. Ini kulit harimau ataupun kulit kambing atau kulit yang lain. Yang membedakan itu adalah kulit yang ada bulunya. Demikian juga kita manusia. Kalau manusia itu tidak memiliki pri cinta kasih, maka kita tidak bedanya dengan hewan dan yang lainnya. Maka ciri kita adalah sebagai manusia harus berperi cinta kasih. Nah, kemudian cinta kasih itu merupakan software yang ada di dalam hati setiap manusia. Wujud keluarnya, implementasi keluarnya itu adalah kebenaran dan keadilan. Maka sering digandeng menjadi satu, Ren I. Ya. Ren itu cinta kasih itu ada di dalam hati kita. I itu kebenaran dan keadilan, itu merupakan praktek kita keluar. Jadi kepada orang lain kita memiliki rasa kebenaran dan keadilan. Lalu kebenaran dan keadilan itu masih mentah. Dia harus dibungkus.
dia harus dibungkus sehingga ketika dipraktekkan dia itu memiliki keindahan, memiliki seni, dan memiliki bentuk-bentuk yang ramah. Nah, jadi implementasi daripada kebenaran itu adalah kesusilaan. Jadi kebenaran itu di dalam kesusilaan mengandung kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Kemudian berbakti kepada orang tua, rendah hati, dan menjunjung kebenaran dan keadilan. Kemudian tahu malu, itu semuanya merupakan bentuk-bentuk daripada keadilan dan kebenaran, cinta kasih. Jadi itu adalah baju-bajunya. Jadi bajunya berbeda-beda. Nah, tadi selain Jiso Pu Yu Seyen, kalimat golden rule yang paling populer juga adalah Ji Li Ren Ta Ren. Bila diri sendiri ingin tegak, maka bantulah orang lain juga tegak. Bila diri sendiri ingin maju, maka bantulah orang lain juga maju. Ya, ini merupakan golden rule yang sangat populer, yang sering dipakai oleh teman-teman untuk menjelaskan sebuah maksud yang motivasi. Ya, jadi ini adalah benar, dan bila kita hanya ingin maju sendirian dan yang lain-lain teman-teman kita itu semua kita tinggal, bahkan apabila mereka mau maju kita jegal mereka supaya tidak maju, kita halang-halangi, kita jatuhkan mereka. Itu seperti Xi Jinping sekarang ini mengatakan kalau orang yang sudah maju itu layaknya lah dia juga membantu orang-orang di sekitarnya. Ini ya. Dan orang yang suka mengganjal orang lain, menghambat orang lain, merusak orang lain, menjatuhkan orang lain, tidaklah membuat dirinya itu lebih maju. Ya. Dia hanya menghambat orang lain supaya orang lain tidak sampai berada di hadapannya. Tetapi diri sendiri bukanlah lebih maju atau lebih hebat. Dan apabila kita bersama-sama maju dan bersama-sama tegak, itu adalah kondisi yang sangat ideal, dan itu diwujudkan, pernah diwujudkan oleh Nabi Kongce pada saat Nabi Kongce menjabat sebagai wali kota Chengdu, ya, ketika dia pertama kali menjabat sebagai seorang pejabat daerah. Jadi daerah itu awalnya merupakan daerah yang penuh kriminalitas, ya, segala penjahat ada di sana. Dalam waktu 1 tahun Nabi Kongce berhasil menjadikan kota itu sebagai kota yang ramah, kota yang bersahabat, dan semua orang di sana itu penuh dengan sopan santun dan rajin bekerja. Bahkan sidang pengadilan itu kosong melompong. Jadi tidak ada penjahat yang perlu disidang atau diadili. Dan para orang tua terawat, para wanita memiliki rumah untuk pulang, anak-anak mendapat perawatan yang layak, orang sakit, duda, janda itu semua mendapat perawatan. Tidak ada pencuri, malam hari pintu tidak ditutup pun tidak akan kehilangan. Barang yang terjatuh di jalan juga kita balik, dia orang yang kehilangan itu kembali lagi, dan itu masih tidak bergerak di tempat tersebut. Itulah disebut sebagai Ta Tong Shi Jie, ya. Jadi dunia dalam kebersamaan agung.
dan itu merupakan cita-cita yang diinginkan oleh Nabi Kongce agar dapat terwujud di dunia ini. Lalu golden rule yang lain itu adalah 4 pantangan. Fei li u se, fei li u ting, fei li u yen, fei li u xing. Yang tidak disusila jangan dilihat, jangan didengar, jangan diucapkan, dan jangan dilakukan. Kemudian yang tidak baik dari atas, jangan kita teruskan ke bawah. Yang tidak baik dari depan, jangan diteruskan ke belakang. Dan yang tidak baik dari kiri, jangan diteruskan ke kanan. Nah, ini merupakan nasihat-nasihat yang sangat baik, mengingatkan kita agar selalu berlaku adil, bersahabat dengan siapa saja, karena itu adalah ciri khas atau definisi daripada kita sebagai seorang manusia. Manusia bila tidak memiliki pricita kasih, tidak menyayangi sesamanya, maka dia ibarat kulit harimau yang sudah dicukur bulunya. Tidak bisa dibedakan dia itu merupakan kulit harimau ataupun kulit kambing. Ya. Jadi demikian intisari dari ajaran Konghucu, dan ini masih dalam etika moral ya. Tentu masih sisi etika moral, banyak lagi sisi dari ajaran agama Konghucu, ada tentang Xinjie, yaitu sisi spiritual, dan Shenjie, sisi kerohaniawan atau sisi ketuhanan. Dan itu akan dibahas di kesempatan-kesempatan yang lain. Mungkin sampai di sini dulu sharing saya. Terima kasih. Wito Tongkian. Jadi kita ada pertanyaan nih yang menurut saya cukup menarik nih dari Bapak atau Ibu Li Hongyan. Tepas selira apakah ada batasnya? Ada kalanya kita tepas selira namun orang lain terus-menerus menekan. Kalau kita disakiti terus-menerus, apakah tetap tepas selira? Bagaimana nih jawabannya menurut Dokter Liang Kaspe dulu nih? Menarik nih. Nanti saya mau Memang jawab. itu berat sekali. Tetapi kita sebagai umat Konghucu yang tahu tenggang rasa atau tepasarila, ya mau nggak mau kita harus berusaha untuk tetap tidak menjawab dengan kata-kata yang menyinggung dia, marah pada orang tersebut. Itu berat, ya, tapi kita harus tetap berusaha. Bukan mengalah, bukan. Tetapi kita tidak menganggap, silahkan mereka orang-orang itu menyakiti kita, tapi kita nggak mau menyakiti mereka. Tidak usah. Itu menurut, apalagi tadi dibilang Sensu Johan bahwa ada 4 pantangan. Jangan didengar, jangan dilihat, jangan dilakukan. Nah itu kan ya kita berusaha di situ, semuanya jangan. Nah, itu nilai sabarnya berat, ujian-ujian itu berat, tapi kita harus tetap tepas selira. Kalau enggak, kan berkelahi, perang. Terima kasih. Oke, mungkin udah jawabannya, Dokter? Sorry, suaranya agak sayup-sayup. Bisa langsung bertanya. Pak Linggo, boleh nggak suaranya agak dibesarkan atau mungkin didekatkan gitu? Jadi biar. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dokter Liang, teringat tadi ulas kasih semua membunuh tadi. Kalau pandangan tentang vegetarian bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Jadi ini mau langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yang pertanyaan pertama kita kelarin dulu ya. Ini udah puas belum ini? Li Hongyan, Bapak atau Ibu? Paling nambahin dikit sih ya nanti sebelumnya ini. Jadi kalau di Konghucu itu kan kita kan memang usaha tepas selira kan. Kemudian prinsip yang utama, yang pedomannya itu ya paling kita kebajikan tidak boleh dikalahkan oleh kejahatan.
tetapi juga tidak boleh dibalas dengan kebencian. Nah, ini yang berat ya. Kemudian kan ada salah satu sabda Konfusius yang relevan tuh yaitu apa? Balaslah kebaikan dengan kebaikan, balaslah kejahatan dengan kelurusan ya. Jadi ya kalau orang buat jahat ya itu udah urusan mereka lah ya. Jadi sama seperti yang dokter yang bilang sih. Jadi sikapnya kita ya tetap aja nggak ngebales ya, karena kita pegang untuk aturannya manusia berbudi luhur. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Dan kemudian yes. Selama manusia masih hidup, ya, selama manusia masih makan nasi, itu nggak bisa. Nggak Susah bisa ya. sekali Susah untuk ya. berbuat kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Seperti di gereja, ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. Wah, Aduh, aku sih nggak mau jadi dewa sama Tuhan Yesus sih. gitu ya. Baik, Jason Eko. Ini ada tambahan, ini kayaknya Panji sudah ngangkat tangan ini ya. Diskusinya makin ini nih. Silahkan. Eh, ini yang saya tanyakan, kalau kita tidak apa ya, bukan berarti tidak reaktif, lebih ke respon ya. Oke, silahkan. Apa kita nggak kayak orang apatis gitu akhirnya nanti? Menarik nih. Gimana nih Dokter Liang? Ini sebenarnya apa ya? Ini menjawab versi agama dengan realitanya nih bisa nggak ya gitu ya kita pakai ya? Oke, kita tunggu Begini, jawaban dari Dokter Liang dulu nih. Setelah ini ah, baru Pak Linggo ya. Terima kasih. kita bukan apatis. Untuk menjadi apatis juga berat, tetapi itu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Terus apa namanya harus tetap bajik. Jadi kita umat Konghucu itu sebetulnya dituntut. Saya pun berat melakukan, tetapi dituntut untuk selalu bijaksana, selalu bajik. Itu berat, tetapi itu tuntutan ajaran kita. Ya, saya masih selalu belajar dan belajar. Emosi itu kadang-kadang nggak bisa meledak. Tapi kalau meledak terus saya menyesal, saya salah. Kenapa kok mengikuti emosi? Tuh. Tapi paling tidak dengan tepasarira, kita berusaha tidak jahili orang, nggak menyakiti orang. Oke, orang lain menyakiti kita. Tetapi kita berusaha nggak menyakiti, tidak menjahili orang. Tuh. Maksud dokter bukan yang memicu kali ya, bukan yang pertama Ya, kali ya. Misalnya ya, bukan pertama, ya bukan bukan pertama. kita yang gangguin dia gitu ya. Kalau Ya, misalnya dia gangguin kita kelepasan ya bohong lah, kita belajar lagi gitu ya, kira-kira ya. ya, ya. Tapi kita tidak akan mengganggu, kita tidak akan apa ngata-ngatain dia, enggak. Hmm, Usaha itu. Tentang hmm, kita diumpat, dikata-katai, ya bertahan. oke. Kalau sesekali kelepasan nggak apa-apa kali ya dokter ya. Hah? Ya namanya manusia sih. Ya. Itu tadi kalau saya sih memang nggak bisa ditampar pipi kanan serahkan pipi kiri. Loh ya nanti dulu. Loh, kan gitu. Tetapi kita tidak menjahili, kita Baik, menghindar. Tuh. baiklah. Minimal Sulit, kalau ya, pipi kiri, pipi kanan kita tangkap tangannya aja ya, gitu aja ya. ya sulit, ya. Tapi sebagai umat kita harus berusaha sabar dan kita tidak garai dulu, tidak jadi orang lebih dulu. Tuh. Baik, gimana Memang Panji berat. jawabannya tentang apatisnya? Halo, Yes. iya, Ya. ya itu Bentar dulu Pak. mungkin Ini Panji dulu nih, kita mau tanya dulu nih. Udah ini belum? Sudah oke belum ini jawabannya? Oke, diterima. Oke, baik silakan Pak Linggo. halo, ya kalau kita bilang tepas selira, kadang-kadang kita tepas selira orang itu kan lama-lama bisa jadi ngeremehin ya. Maksudnya kita kan niatnya baik ya. Kadang-kadang kan orang kan bisa juga, oh ini enggak apa-apa orangnya, ya dibuang sampah apa-apa. Tapi kalau menurut saya ya, kadang-kadang itu ada batas. Maksudnya harus ada satu ketegasan. Kadang-kadang itu
Kalau menurut saya, pandangan saya kalau terlalu baik atau over itu juga enggak baik juga sih. Tepa selira itu sesuai tempatnya sih kalau saya. Kalau ada orang yang harus butuh satu ketegasan gitu loh. Yang sering di lapangan itu enggak bisa terlalu tepa selira banget gitu ya. Maksudnya disakiti kayak tadi itu menurut saya sulit lah, sangat sulit itu. Itu sih. Begini menurut saya, bukan terus kita sabar terus diinjak-injak, bukan. Tetapi menurut saya Tepasarira itu benar tadi Poni, bahwa kita tidak cari gara-gara, kita tidak apa nyari Nggak mulai duluan, duluan, nggak starting memulai duluan. duluan. Nggak. Kita tahu kalau kita diumpat atau di depan rumah kita dibuangi sampah, kita marah kan? Ya. Tapi kita sebaliknya, jangan membuang sampah di depan rumah tetangga. Jadi kalau adanya tetangga buang sampah di depan rumah kita, loh itu bukan diem saja, kita tegur. Loh ini sampahmu, bukan sampah saya, buang di depan rumahmu. Loh, itu enggak apa-apa. Tetapi saya tidak akan membuang sampah rumah saya di depan rumahnya dia. Dan kalau dia enggak nurut, tetap dibuang ke depan rumah saya, ya saya ambil, saya kembalikan sampahnya dia ke depan rumahnya dia. Lah dia marah, lah kamu yang buang duluan kok. Itu contohnya. Bukan kita yang diem-diem buang sampah di depan rumahnya, enggak. Tapi mereka, ya kita kembalikan. Ya, maksud saya itu Bu, maksud saya bukan kita yang memulai. Dalam praktek kenyataannya itu ya kayak tadi, sampahnya kan akhirnya Ibu kan tadi juga bilang, ya dikembalikan ke orangnya kan lama-lama misalnya, lu ini tapi gimana itu. Kadang-kadang bukan kenapa? dengan marah atau bagaimana. Oh, enggak, bukan dengan marah, Bu. Ya. Maksud saya gini, Bu, kalimat yang Gongce katakan, apa yang kita tidak mau dilakukan, jangankan ke orang. Ya, itu kan dari sisi ke kita arah. Tapi begitu pula sebaliknya itu kan juga berarti dua sisi. Misalnya Ibu dilempari sampah terus, akhirnya Ibu kan tadi berkata, ya saya kembalikan ke rumahmu gitu kan, istilahnya kan. Ya kan, ya kamu kan enggak mau digituin, ya kamu jangan gituin orang, istilahnya kan gitu kan. Ya betul, gitu. Nah, kalau dia marah pada saya, gitu, saya bilang, lah, yang memulai siapa? Nggak enak toh, aku buang sampah di tempatmu, itu sampahmu kok, nah, gitu. Nah, bukannya nanti bisa menimbulkan konflik. Loh, yang memulai siapa? Tepasarira itu kita tidak memulai. Gitu. Berarti Tetapi ada batasnya ya, kira-kira gitu ya. Kan ada ayat lain. Saya masih belajarnya masih awal sekali. Itu kan ada kebenaran, kita harus menjalankan yang benar dan kita mempunyai keberanian berdasarkan kebenaran itu. Kita nggak cari musuh. Tetapi kalau kita digarai, yang benar yang mana? Tapi Tepasarira itu paling tidak kita harus tidak memulai, tidak cari gara-gara. Itu. Baik, ini tampaknya sudah mulai menjawab nih. Paling ya kalau udah pusing-pusing itu libatkan aparat boleh lah ya, Bu ya. Ya Dok ya. Jadi ya biar ada orang tengahnya yang bisa membantu mungkin ya. Ini dari, saya lanjut lagi, apakah pertanyaan dan jawabannya sudah terjawab? Ya, yang tadi tuh, balaslah kebajikan dengan kebajikan, kejahatan dengan kelurusan. Itu dia maksud saya tadi yang saya bacakan ayatnya ya. Baik, bagaimana tentang vegetarian? Boleh dilanjutkan pertanyaannya. Mungkin saya juga mau kasih tahu bahwa ini pertanyaan terakhir ya untuk session ini. Boleh, silakan. Terima kasih.
tentang vegetarian, pandangan Ibu dokter tentang vegetarian bagaimana? Karena tadi itu melihat yang binatang itu wah, sangat kasihan dia mau dipotong sakit itu ini. Nah pandangan tentang kalau orang bervegetarian bagaimana itu satu. Kedua, apakah bergizi itu makan vegetarian? Dan penjelasannya Bu Dokter. Terima kasih. Selanjutnya. Begini, terima kasih pertanyaannya. Mengenai vegetarian, saya sangat-sangat setuju. Biarpun saya bukan seorang vegetarian. Saya sangat-sangat setuju, tapi satu, bukan vegetarian palsu. Sekarang kan banyak rumah makan vegetarian, tetapi mereka membuat, katakan dalam tanda petik, babi panggang, tetapi babinya itu dari gluten dengan rasa babi panggang. Kemudian ayam goreng, ayamnya dari gluten. Udangnya pun dikasih bumbu-bumbu dari gluten yang dibumbu-bumbu dibentuk seperti udang. Itu saya tidak setuju. Kalau memang benar-benar vegetarian, ya tidak makan yang gluten, yang palsu-palsu itu. Tetapi ya makanlah yang dari tanaman, dari sayur-sayuran. Apakah itu bergizi? Bergizi. Kita sebetulnya tidak perlu protein hewani. Protein tumbuh-tumbuhan pun bisa hidup dan malah lebih sehat. Itu saya tahu itu. Tetapi mohon maaf, saya bukan vegetarian. Kenapa? Kita di Indonesia, saya bukan kita, saya di Indonesia sulit untuk mencari makanan vegetarian kalau tidak masak sendiri. Kita beli. Kalau di Medan gampang Bu, banyak di Medan banyak. Sorry, nggak kedengeran Pak. Kalau di kota Medan Oh banyak. iya, Medan mah jangan dikata di mana-mana Pak. Kita mah, Iya, paling aduh, enak kita paling nyebrang banyak. ke seberangnya udah vegetarian. Iya. Kalau di Jadi gini sedikit. Jawa, di Surabaya, cari makanan vegetarian kalau nggak masak sendiri sulit dan mahal. Ya paling pecel lah dokter. Nah benar, pecel Pecel itu. aja gitu. Kalau saya ke Jawa pecel, lontong, Lodeh, nah itu gado-gado, lancang. lodeh, tempe goreng, tahu goreng, itu sudah oke. Iya. Baik, Cuma mungkin konsep ini yang dari vegetariannya itu kan ada yang Jadi pakai bawang dan tentang lain-lain beda apa sih. tadi, yang palsu tadi, bawang nanti Ibu coba bisa jelasin. Tentang palsu tadi Sudah nggak pandangan jelas saya suaranya gini, Pak. Ibu nanti Sorry, kalau tanggapin Bu Dokter, suaranya nggak jelas. itu trik orang menjual berdagang saja. Yang penting kita kalau ingin makan itu, kita sekarang bagaimana jelas nggak? Saya bukan palsu, dia tetap asli, hanya orang itu berkreasi, bervariasi. Itu trik dagang mereka aja berbuat. Yang penting kita waktu mau makan, kita bilang, oh enggak, ini panggang, ayam panggang, ikan panggang, tidak. Saya mau ini, mau itu, udah gitu. Jadi bukan rasanya yang kita, tapi kita melihat, udah saya ingin makan itu. Sekedar yang saya punya gambaran pandangan itu aja tadi. Ya kalau soal makanan tidak susah menurut saya. Ke restoran mana saja kita bisa suruh dia nggak usah kasih bawang, nggak usah kasih hewani, ya udah bisa minyaknya jangan minyak hewani itu. Jadi di mana saja, kapan saja itu menurut saya gampang, karena saya sudah mencobanya. Demikian juga tanggapan Ibu bagaimana tentang yang pandangan saya tadi. Oke, baik, terima kasih. Baik, berarti sudah selesai ya ini semua pertanyaan dan jawabannya ya. Dokter Liang, mohon koreksi aja ya. Ini cuma terakhir aja yang saya mau tanya ya. Kita itu sebenarnya didesain itu sebenarnya tidak untuk memakan hewan kan, baik dari struktur gigi dan pencernaan, betul? Memang kalau manusia itu adalah pemakan segala.
Oh, segala ya berarti. Sebenarnya Ya, berarti hewan pun oke ya, berarti nggak masalah hewan ya. oke. Hmm. Jadi kita itu adalah pemakan segala. Kalau Hmm. di hewan itu ada yang hanya makan buah, hanya makan Ah, sayuran, oke. hijauan. Tapi kalau manusia itu makan segala. Oh, berarti Kan aman ya sebenarnya ya. aman. Oke, kalau Dan makanya manusia itu dalam tanda petik adalah makhluk yang paling rakus, paling serakah. oke. Iya, Oke, baik. semua tuh ya namanya Bu ya. Baik, Saya Dokter Liang. Oke, kalau gitu berarti sudah jelas semuanya jawabannya. Kita udah tepas selera mulai dari hewan, tumbuhan, dan akhirnya ke makanan. Berarti session ini sudah cukup komplit ya. Dan pertanyaannya sudah saya tutup. Acara ini juga sudah kita close ya. Begitu, Pak Andi? Saya kembalikan lagi. Dokter Liang, sudah oke semuanya? Baiklah, Terima Sudah ya? kasih terima atas kasih perhatiannya. Dr. Liang yang telah Udah tungguin. Share you menjabat itu. Yoita. sampai Baik, silakan Pak Andi untuk closing. ya. Oh, Baiklah, kita akhir Sorry kok ke mute Pak Andi. baik. udah tungguin. Ternyata enak ya. Kita Sancai. Bisa saya kasih sedikit nggak? Komen Iya, iya, sedikit. iya. Oke, Silakan, silakan. silakan, Dan silakan. tolong ini adalah komen terakhir ya, Bapak. Tadi Ya, karena kita sudah mau close ini. Terima Ya, kasih. ini saya punya anekdot untuk Cungsu ini. ya. Cungsu itu kalau di lambang Konghucu itu di Genta Rohani, saya bilang kalau dianekdotkan itu adalah salibnya orang Konghucu. Kenapa salib? Karena Chung Yitian itu ditarik garisnya vertikal. Su Yiden itu horizontal. Jadilah kalau kita bikin tanda begitu seperti tanda salib. Jadi Chung Yitian ke atas, Su Yiden horizontal, itulah salibnya Konghucu. Jadi kalau orang Katolik itu bikin tanda salib itu dia nyebut Chung Su. Itulah anekdot dari saya. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Baik. anekdotnya. Terima Silakan kasih. lanjutkan Pak Andi. Terima kasih Ko Yudani atas sharingnya. Baik, sehubungan waktunya telah tercukupi, kita tutup webinar untuk malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang lain. Terima kasih Dr. Liang, terima kasih segenap para penanggap maupun para peserta webinar pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Wei Tong Tian. Share you itu. Iya, itu. Terima kasih semua. Malam.